Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Anggita Putri, mahasiswa PLP dari Universitas Muhammadiyah Jember. Sebelum memulai pelajaran kali ini, marilah kita awali dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai materi buku fiksi dan non-fiksi pada bab 8, meningkatkan kegemaran membaca. Nah, apa sih yang kalian ketahui mengenai buku fiksi dan buku non-fiksi itu? Di sini kita akan mengulas lebih lanjut mengenai apa sih buku fiksi dan non-fiksi itu. Nah, kita akan membahas mengenai buku fiksi terlebih dahulu. Buku fiksi merupakan buku atau karya sastra yang berisikan hayalan atau karangan dari seorang penulis yang didasarkan pada imajinasi atau realitas yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Nah, buku fiksi ini dibagi menjadi dua, yaitu buku fiksi imajinatif dan juga buku fiksi ilmiah. Buku fiksi imajinatif ini seperti yang saya jelaskan tadi didasarkan pada imajinasi sang penulis. Sedangkan buku fiksi ilmiah itu didasarkan pada analisis ilmiah. Nah, berikut contoh-contoh dari buku fiksi. Yang pertama yaitu ada cerpen. Kemudian ada kumpulan cerpen, ada novel, ada puisi, ada antologi puisi, dan juga ada komik. Buku fiksi juga memiliki ciri-ciri. Nah, kita akan membahas ketiga ciri dari buku fiksi tersebut. Yang pertama yaitu bersifat imajinatif. Nah, dalam buku fiksi, isi ataupun tulisan di dalamnya itu berisi mengenai imajinasi atau karangan dari penulisnya. Yang kedua yaitu bersifat konotatif. Yang dimaksud konotatif di sini adalah sifat kata ataupun bahasa yang digunakan dalam buku fiksi. Penulis buku fiksi menggunakan bahasa atau kata yang bersifat konotatif dengan tujuan memperindah karyanya atau memperindah tulisannya. Yang ketiga yaitu menyasar emosi pembaca. Nah, karya fiksi itu bisa menyasar emosi atau perasaan pembaca. Bukan logika, tetapi lebih kepada perasaan pembacanya. Karena buku fiksi ini ditulis dengan melibatkan emosi sang pembaca, juga melibatkan emosi sang penulis. Untuk menyasar emosi pembaca, biasanya penulis itu akan memilih gaya bahasa atau alur yang akan menyentuh hati para pembacanya, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai buku non-fiksi. Nah, buku non-fiksi ini merupakan buku atau karya sastra yang dibuat berdasarkan pada data-data yang bersifat otentik. Tetapi buku non-fiksi juga bisa dibuat dari data otentik tersebut, kemudian dikembangkan lagi dengan menggunakan imajinasi penulisnya. Nah, buku non-fiksi ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu non-fiksi murni dan juga non-fiksi kreatif. Buku non-fiksi ini merupakan buku yang isinya atau tulisannya didasarkan pada data-data otentik yang didapatkan penulisnya. Kemudian buku non-fiksi yang kreatif itu merupakan buku fiksi yang berawal dari data otentik yang kemudian dikembangkan dan dipengaruhi oleh imajinasi ataupun karangan dari penulisnya. Berikut merupakan contoh dari buku non-fiksi. Yang pertama yaitu buku pembelajaran, yang kedua yaitu esai, yang ketiga ada jurnal, yang keempat artikel jurnalistik, yang kelima ada artikel ilmiah, dan yang terakhir yaitu buku biografi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari buku non-fiksi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 ciri dari buku non-fiksi tersebut. Ciri yang pertama yaitu menggunakan bahasa formal. Buku non-fiksi dari segi penulisannya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar,
dan tidak menggunakan bahasa yang kita gunakan untuk percakapan sehari-hari atau bahasa yang kita gunakan untuk berbicara dengan temannya. Ciri yang kedua yaitu sifat katanya yang denotatif. Kata denotatif ini adalah kata yang mengandung makna sebenarnya. Jadi informasi yang disampaikan oleh pengarang ataupun penulis buku nonfiksi itu disajikan secara lengkap dan to the point. Serta penulis itu akan lebih tegas mengenai topik tersebut. Ciri yang ketiga yaitu berdasarkan fakta. Isi dan tulisan dari buku nonfiksi itu bersifat faktual sesuai dengan data-data yang diperoleh oleh sang penulis, sehingga pembaca bisa langsung memperoleh manfaat dari buku nonfiksi tersebut. Yang keempat yaitu adanya temuan baru dan pengembangan bentuk karyanya yang berupa ilmiah populer. Nah, ilmiah populer ini menggunakan bahasa yang tidak selalu baku. Jadi biasanya bahasa yang digunakan sesuai dengan keadaan atau ciri kebahasaan dari penulisnya. Isi dari karya populer ini biasanya merupakan suatu pengembangan dari ide yang sudah ada atau adanya ide baru yang muncul dari penulisnya. Kemudian di sini kita juga akan membahas mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam buku fiksi dan juga buku nonfiksi. Unsur-unsur yang terdapat dalam buku fiksi diantaranya yaitu sampul buku, rincian subbab buku, judul subbab buku, bahasa yang digunakan oleh penulis, tokoh, dan juga penokohan, ada juga tema, dan juga penyajian alur cerita yang digunakan oleh penulis. Kemudian ada juga mengenai unsur-unsur dari buku nonfiksi. Yang pertama ada sampul buku, rincian subbab buku, judul subbab buku, bahasa yang digunakan oleh penulisnya. Kemudian ada isi buku, ada sistematika penulisannya, dan juga ada cara penyampaian penulisnya. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai cara menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi maupun buku nonfiksi yang sudah kita baca. Tanggapan terhadap isi buku fiksi maupun buku nonfiksi dilakukan dengan cara mengomentari unsur-unsur dari buku fiksi tersebut. Nah, kita kan sudah mengetahui mengenai unsur-unsur dari buku fiksi dan nonfiksi sebelumnya. Nah, tanggapan tersebut bisa dalam bentuk komentar terhadap buku fiksi maupun nonfiksi dan biasanya dikemas dalam bentuk resensi buku. Kemudian ada juga aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menyajikan tanggapan mengenai buku fiksi maupun nonfiksi. Yang pertama yaitu adanya identitas buku. Yang kedua itu adanya jenis buku. Yang ketiga adanya struktur penyajian buku. Yang keempat yaitu adanya kekurangan dan kelebihan dari buku fiksi dan nonfiksi yang kita baca. Selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah dalam menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi. Di sini terdapat 6 langkah yang harus kita ketahui sebelum menyajikan tanggapan pada buku fiksi. Yang pertama yaitu bagaimana judul dan tema pada buku fiksi tersebut dikembangkan. Kemudian yang kedua yaitu apakah ada keunikan dalam pengembangan judul maupun pengembangan tema yang dilakukan oleh penulis dalam buku fiksi tersebut. Yang ketiga yaitu bagaimana sih pengarah atau pengarang dalam menggambarkan alur ceritanya. Yang keempat yaitu bagaimana pengarang menggambarkan tokoh beserta wataknya dalam buku fiksi tersebut. Yang kelima, bagaimana pilihan kata yang digunakan oleh pengarang. Nah, kita kan sudah mempelajari itu kalau di buku fiksi pengarang biasanya menggunakan kata yang bersifat konotatif. Kemudian yang terakhir yaitu apakah kalimat-kalimat yang digunakan oleh pengarang atau penulis memiliki keunikan dan kekuatan
yang dapat membangun cerita dalam buku fiksi tersebut. Selanjutnya, kita juga akan mempelajari mengenai langkah-langkah dalam menyajikan tanggapan buku non-fiksi. Di sini terdapat 6 langkah yang harus diperhatikan dalam menyajikan tanggapan buku non-fiksi. Yang pertama yaitu apa judul dan tema buku non-fiksi tersebut. Terus yang kedua, ada bidang ilmu apa yang dibahas atau ditulis pengarang dalam buku fiksi tersebut. Kemudian yang ketiga, garis besar apa sih yang disampaikan oleh penulis atau pengarang dalam buku tersebut. Kemudian apa sih isi yang dimuat dalam buku non-fiksi tersebut. Selanjutnya yang harus kita ketahui yaitu apakah buku non-fiksi tersebut ditunjang dengan gambar atau foto, bisa juga ilustrasi, tabel atau grafik, dan apakah penunjang tersebut cukup mampu dalam membantu pembaca untuk memahami isi dari buku non-fiksi. Selanjutnya yang kelima yaitu apakah sistematika penulisan buku non-fiksi tersebut mudah untuk diikuti. Langkah yang terakhir yaitu memperhatikan apakah bahasa yang digunakan oleh penulis atau pengarang dapat dengan mudah dipahami oleh sang pembaca. Berikut adalah contoh dari resensi atau komentar dari buku fiksi. Di sini saya mengambil contoh buku fiksi karya Pramudia Anantatur dengan judul Rumah Kaca. Selanjutnya merupakan contoh dari komentar atau resensi buku non-fiksi. Di sini saya mengambil buku non-fiksi karya Eli Damaiwati dengan judul Karena Buku Senikmat Susu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai materi buku fiksi dan non-fiksi. Tetap semangat bagi siswa dan siswi yang sedang belajar di rumah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.